Tuhan, terima kasih malam ini kami ingin merenungkan firman-Mu menjadi rema kekuatan untuk kami bangkit Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Yang baru bergabung, semangat. Mami Feni, Agnes, gimana kabar semua ya. Besok yang Surabaya jangan lupa ketemu onsite sama saya besok ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana jangan lupa untuk bahagia. Orang itu nggak usah tunggu semuanya baik baru bahagia. Nanti saya bukain alasannya ya, khususnya di masa sukar. Kalau orang dunia sering bilang gini sama saya, Eli, kamu itu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan pilihanmu lagi. Tapi menurut saya hari-hari ini, walaupun kita mengikut Kristus, sebenarnya itu orang yang paling bahagia. Orang berpikir ketika punya harta, kita baru punya bahagia. Ketika suami kembali, baru bahagia. Ketika pulih, baru bahagia. Ketika hutang lunas, baru bahagia. Senyatanya, orang bahagia itu ketika kita punya Kristus. Makanya jangan lupa untuk bahagia. Walaupun hutangnya besar, Bu Eli. Rumah tangga kacau, divonis kanker. Iya, kita harus bahagia. Hari ini alasan untuk tetap bahagia ya. Terutama Tuhan itu selalu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jaga hati itu termasuk kita harus hidup sukacita, bahagia, bergembira ya. Kenapa? Karena di situ terpancar kehidupan Kristus. Jadi kita hari ini harus menjaga hati untuk bahagia, bukan saat semua baik. Kita bahagia karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menjamin kebahagiaannya orang benar. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Kalau saudara baca firman Tuhan ya, di Mazmur 37 ayat 4. Apa ajakan firman Tuhan? Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi jangan lupa untuk bahagia. Kenapa? Waktu kita bisa bahagia, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mungkin hari ini hati kita itu lagi menginginkan apa coba? Kita mungkin menginginkan Tuhan kalau bisa sebelum tinggalkan tahun 2025 hutang saya dipulihkan, rumah tangga saya dipulihkan. Hari ini kesehatan saya pulih. Tuhan, aku mau anak-anakku pulih, istriku pulih, pekerjaanku pulih. Kita percaya setiap kita pasti punya keinginan di dalam hati. Kita berharap sebelum tahun 2025 berakhir, kita berharap Tuhan, boleh nggak Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saya selama bertahun-tahun. Nggak apa-apa, tapi asal Tuhan berkata, yuk, kamu berhak bahagia. Kita ini bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena masalah kita hari ini pulih dulu. Enggak. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan melakukan bagiannya. Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi sekali lagi kita tidak punya alasan untuk tidak bahagia ya. Jadi setiap hari ingatkan diri kita, jangan lupa untuk berbahagia. Walaupun keadaanmu tidak baik-baik adanya, tapi bahagia itu merupakan satu perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengajak, bergembiralah karena aku, nak. Bergembiralah karena kamu masih punya aku, sumber kehidupan. Bergembiralah walaupun engkau tidak punya uang, engkau masih punya sumber berkat. Engkau masih punya sumber kehidupan, sumber keselamatan. Itu sebabnya yang pertama kita jangan lupa untuk berbahagia, untuk bergembira. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita gembira. Enak ya sama ikut Tuhan. Tuhan bilang gini, walaupun kamu susah, kamu harus bergembira. Kenapa?
karena aku yang melakukan bagianmu untuk memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau hatimu tidak bisa gembira, gimana aku bisa memberikan apa yang diinginkan hatimu? Orang kalau hatinya tidak bisa gembira, hatinya jelas meragukan Tuhan. Hatinya jelas hari-hari ini, Tuhan bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Aku keluar dari resesi di tahun 2025. Kalau itu jadi tanda tanya, tanda seru di hati kita ndak bisa bergembira, maka Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkan hati kita, yang pertama. Yang kedua, Amsal 17 ayat 22, kenapa kita jangan lupa berbahagia? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, orang kalau tidak bisa bergembira, itu hari ini tulang-tulangnya itu akan kering, saudara. Tapi kalau kita bergembira, maka hari ini kenapa orang jangan lupa untuk bahagia? Karena waktu kita bergembira, karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu, dan Tuhan hari ini berkata, orang yang bisa bergembira adalah obat yang manjur. Hari ini vitamin yang manjur masih kalah dengan obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Makanya tiap hari yuk ajakan kita, jangan lupa untuk bergembira. Orang sampai tidak bisa ketawa, terapi ketawa itu sangat mahal. Kalau malam ini kita bisa bergembira, ayo saya mengajak setiap kita hari ini bergembiralah. Tidak ada alasan kita tidak bisa bergembira. Tuhan berkata, nak, bergembira bukan karena engkau tidak punya uang. Hari ini bergembira walaupun engkau tidak punya uang, engkau masih punya aku. Tuhan yang akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah. Oh, hati yang gembira, karena Tuhan itu adalah obat yang manjur. Kita melihat segala apa yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, di Yesaya 49 ayat 13 kita baca. Yesaya 49 ayat 13. Kenapa kita jangan lupa berbahagia? Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dan bersorak-sorak hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Pastikan hari ini kita ini jangan lupa untuk bahagia. Begitu kita ajakan Tuhan, yuk, ayo bersorak-sorak, bergembira. Kenapa? Bukan tanpa alasan aku mengajak engkau, hai langit, hai bumi, hai gunung-gunung, hai semua umatku, untuk bersorak-sorak, bergembira hari ini. Kenapa? Karena aku menyayangi dan menghibur umatku yang tertindas. Aku hari ini sedang menyayangi. Walaupun engkau mengalami keadaan yang sulit, tapi pastikan bergembira aja. Jangan lupa untuk bergembira di tengah engkau hari ini kehilangan usahamu yang sepi, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan pekerjaan. Hari ini jangan lupa untuk berbahagia. Jangan lupa untuk bergembira. Kenapa? Karena alasannya Tuhan itu tetap menyayangi dan memperhatikan orang-orangnya yang tertindas. Tuhan menghibur dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Siapa yang lagi tertindas? Tidak ada alasan, tidak bisa ketawa. Harus ketawa. Kita tidak punya alasan untuk tidak bisa bergembira. Jangan lupa untuk bahagia di masa sukar. Itu judulnya. Makanya 3. Kalau kita hari ini bisa bahagia di masa sukar, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Obat yang manjur. Kita akan melihat Tuhan menyayangi orangnya yang tertindas. Percayalah, Tuhan itu menghibur dan menyayangi orang-orang yang tertindas ketika kita bisa bergembira. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bahagia. Kita berbahagia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya buat hidup kita. Jadi percayalah, jangan lupa ya, siapapun kita,
Hari ini yuk katakan sama jiwamu, jangan lupa untuk bahagia. Bahagiaku ndak perlu kaya dulu, bahagiaku ndak perlu pulih dulu, bahagiaku ndak perlu kankerku sehat dulu, suamiku berubah, rumahku ndak jadi dilelang. Bahagiaku hari ini karena aku punya Tuhan yang besar. Bahagiaku karena Tuhan, maka percayalah 3 ayat ini akan digenapi. Bahagia karena Tuhan, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bahagia yaitu yang kedua adalah obat yang manjur. Yang ketiga, bahagia. Yang ketiga adalah Tuhan itu sedang menghibur dan menyayangi umatnya yang tertindas. Makanya tiap hari happy ya, happy ye. Jangan pernah takut. Kita semua hari ini harus bisa bangkitkan ya yang namanya roh bahagia, ya sukacita. Hari ini bangkitkan rasa bahagia. Jangan lupa bergembira di masa sukar. Banyak orang lupa untuk bergembira di masa sukar. Yang terjadi banyak orang sedih, banyak orang nangis, banyak orang depresi, banyak orang melo. Sehingga kita lupa bahwa firman Tuhan berkata, nah ayo hai gunung-gunung, hai bumi-bumi, ayo kita bergembira semua. Hai yang namanya gunung-gunung, bumi, langit, semuanya. Ajakan Tuhan itu bukan bersedih hati, khususnya di masa sukar. Jangan lupa gembira. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi dan menghibur umatnya yang tertindas. Mungkin hari ini kita tertindas dengan banyak masalah, tapi pastikan jangan lupa bergembira ya. Kalau sudah makan, nikmati aja makan. Kalau sudah tidur, nikmati tempat tidur, bantal yang enak ya. Kalau saya pelayanan itu kadang berapa saat kangen sama tempat tidur saya ya, namanya tempat tidur. Hari ini kalau sudah tidur sudah ndak usah ingat, mau tidur pun jangan lupa untuk bergembira. Kenapa? Karena Allah itu selalu tahu yang terbaik. Nah, kita bahas satu persatu, setelah itu kita selesai kok ya. 3 hal aja pokoknya, jangan lupa gembira. Saya sudah ngantuk, saudara. Nah, yang pertama, yuk. Apa yang dikatakan firman, jangan lupa bergembira, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hati. Yang pertama, saya buka Yohanes 16 ayat 22. Saudara percaya, alasan kita bergembira, jangan lupa bergembira. Kalau kita bisa bergembira, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang pertama, kenapa kita perlu bangun kegembiraan? Karena Yohanes 16 ayat 22, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaan dari hidupmu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bergembira. Percayalah, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena Tuhan berkata, nak, jangan takut ya, gembira aja, bahagia aja. Percayalah, gak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaan itu dari tanganmu. Gak ada seorang yang bisa merebut kegembiraan itu dari hidupmu. Berarti kita perlu sedih enggak? Enggak ada seorang pun yang bisa merebut kegembiraan itu daripadamu. Berarti suatu kali kegembiraan kita yang hari ini hilang karena masalah, Tuhan mengembalikan enggak? Jelas. Karena enggak ada seorang pun yang bisa merebut kegembiraan itu dari tanganku. Berarti nanti kebahagiaan itu pasti kembalinya lipat. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 8. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang menutup pintu, juga tidak ada yang membuka. Jadi yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa hari ini menutup pintu jika Tuhan yang sudah membuka. Makanya tidak ada alasan. Hari ini tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk tidak bergembira, karena Tuhan itu berkata tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu jika Tuhan yang membuka. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk orang itu tidak bisa bergembira, karena yang pertama tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaan dari hidupmu. Yang kedua, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu jika Tuhan yang membuka. Makanya hari ini yuk
gembira aja. Sudah, Tuhan, Engkau memberikan apa yang diinginkan hatiku. Aku percaya tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan dari hidupku. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu jika Tuhan yang membuka pintu pemulihan. Berarti kita hari ini gembira aja. Nanti kalau kita bisa gembira, maka apa yang diinginkan hatimu Tuhan yang memberikan. Tidak ada orang yang bisa merampas, berarti kebahagiaan itu jadi milik kita. Yang kedua, tidak ada yang bisa menutup pintu, berarti pintu akan terbuka, saudara. Ada banyak pintu yang terbuka di balik tertutupnya. Yang ketiga yaitu Matius 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka hari ini pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Pastikan hari ini gembira aja. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya Tuhan, yaitu keselamatan. Jadi hari ini percayalah, waktu kita bisa bergembira, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Yaitu yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya Tuhan atau keselamatan. Ini alasan untuk bahagia. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaan, berarti Tuhan memberikan kebahagiaan. Apa yang diinginkan hati kita? Bahagia. Apa yang diinginkan hati kita? Pintu segera terbuka. Kita percaya meninggalkan tahun 2025, kita semua berteriak, Tuhan, kebahagiaanku kembalikan Tuhan. Jangan sampai diambil, dikacaukan pihak ketiga. Tuhan, saat ini aku minta Tuhan, pintu-pintumu terbuka di tahun yang akan datang Tuhan. Kita mungkin doa hari-hari ini, tapi jangan lupa gembira. Waktu kita gembira, kenapa? Karena kita berkata, Tuhan, Engkau pasti hari ini ya Tuhan, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaanku, tidak ada yang bisa menutup pintuku jika Tuhan yang membuka pintu. Bahkan yang terakhir, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya Tuhan, yaitu keselamatan. Itu sebabnya hari ini, malam ini, yuk Tuhan pasti memberikan apa? Kita pasti pengen selamat, dijawab. Pengen bahagia, dijawab. Kepingin apa lagi? Tidak bisa. Pengen pintu segera terbuka, Tuhan yang membukanya. Jadi tidak perlu takut. Hari ini kalau kita bisa bergembira, maka kebahagiaan yang namanya pintu-pintu, yang namanya tangan Tuhan, yaitu karya keselamatan selamanya, itu sudah jadi bagian hidup kita. Makanya jangan lupa untuk bergembira dimanapun. Ingatkan, kalau iblis mulai datang dengan fakta hutang, ya wanita tobat yang mengganggu rumah tanggamu, saudara mulai berkata, jangan lupa untuk bergembira. Jangan lupa untuk bergembira. Bukan tanpa alasan. Karena percayalah, semuanya sedang on the way. Yaitu banyak pintu yang akan terbuka. Ada banyak orang yang hari ini melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Itu sebabnya semangat itu yang pertama, ya. Hati yang gembira, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana pintu yang terbuka, ya. Kita percaya ada pintu yang terbuka, obat yang manjur hari ini. Nah, yang kedua, obat yang manjur itu hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya jangan pikir ya hati gembira itu jujur. Kita itu tidak bisa beli hati. Kita tidak bisa beli, aku ini hatiku tidak bisa gembira, aku mau tukar dari hati yang rusak dengan hati yang gembira, hati yang sedih dengan hati yang gembira. Tidak bisa loh saudara. Kita hari ini ngambil keputusan sendiri. Kalau kita sakit kepala, maka kita minum obat sembuh saudara. Ya, sakit batuk pilek minum obat sembuh. Tapi kalau sakit di dalam hati, saudara tidak bisa gembira, tidak bisa sukacita. Coba saudara mau cari di mana? Saudara mau pergi ke clubbing juga, setelah pulang clubbing habis dugem-dugem juga kembali lagi kepada realita, kembali kepada fakta. Tapi pastikan hari ini jangan lupa untuk bergembira.
ya. Karena yang kedua, hati yang gembira itu obat yang manjur. Bagaimana Amsal 17 ayat 22, obat yang manjur untuk kita sehat, obat yang manjur supaya doa kita besar kuasanya di Mazmur 66 ayat 8. Yang ketiga yaitu memancarkan kehidupan Kristus tanpa sakit hati, takut hati. Saudara dan saya percayalah, hari ini kita bergembira aja, karena waktu kita bergembira ya adalah obat yang manjur. Manjur untuk apa? Sehat. Doamu berkuasa dan memancarkan kehidupan Kristus. Jadi obat yang manjur itu, arti yang gembira, obat yang manjur untuk sehat, untuk doa yang punya besar kuasa dan memancarkan kehidupan Kristus. Itu obat yang manjur. Ya, tadi yang pertama apa? Yang kedua, obat yang manjur, bergembira maka diberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan yang ketiga yaitu bergembira karena Tuhan menghibur dan menyayangi umatnya. Obat yang manjur untuk sehat, doa yang besar kuasanya, dan memancarkan kehidupan Kristus. Sementara yang terakhir ya, Mazmur Yesaya 49 13 ayat 25. Hari ini ayat yang terakhir kita baca, bersorak-soraklah hai langit, tuh diajak lagi, hai bumi, hai segenap daratan, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayanginya orang-orang tertindas. 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang kotor dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan aku, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi sekali lagi, Tuhan itu, lihat ya, di Yesaya 49 ayat 13 dan 25. Hari ini jangan marah, jangan iri, jangan membalas dengan apapun yang terjadi. Ya, saudara ndak usah lihat iri orang kok enak, ndak usah iri. Yang penting orang mungkin kelihatan bahagia itu cuma tampak luarnya. Tapi selainnya nyatanya mereka banyak kok yang ndak bisa tidur, yang minum obat tidur ya. Sementara kita hari ini ndak usah bandingkan hidup. Yang penting ajakan Tuhan bergembira. Kenapa? Yang pertama, karena hari ini Tuhan itu menghibur dan menyayangi umatnya. Tuhan itu menyayangi orang yang tertindas. Tuhan sendiri berperang melawan musuh kita. Tuhan sendiri itu di ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri yang akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Siapa yang lagi direkakan yang jahat, jangan takut, karena aku sendiri akan melawan orang yang melawan hidupmu. Tuhan sendiri yang akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi tidak ada yang takut. Malam ini siapa yang lagi ngalami galau hatinya, yuk jangan lupa gembira. Gembira aja sudah. Gembira nanti tahu-tahu, oh ya dapat ya apa yang diinginkan hatimu. Gembira ya, pintu kok banyak terbuka. Saudara percaya, hari ini banyak pintu yang akan terbuka ya. Bahkan orang yang gembira itu nanti akan melihat obat yang manjur ya. Orang yang gembira juga nanti akan melihat pemulihan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang tertindas. Pastikan hari ini kalau kita gembira, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Maka yakinlah bahwa hari ini tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaanmu. Percayalah, kalau kita gembira aja Tuhan memberikan. Bayangin kalau kita diberikan apa yang jadi diinginkan hati kita. Kira-kira kita berbunga-bunga enggak? Hati ini berbunga-bunga enggak? Kalau Tuhan yang super power, yang punya kekayaan unlimited. Ya, tadi saya dengar anak saya cerita, aduh mah, temen saya mah dibeliin papanya pas ulang tahun. Saya tanya, dibeliin apa? Itu loh mah, mobil mewah mah, harganya kalau enggak salah berapa miliar gitu katanya. Berapa, di atas 5 apa 10 ya, saya lupa. Pokoknya mobilnya keren ya. Makanya banyak orang dunia mungkin bergembira kalau mereka punya sesuatu yang hari ini yang menurut
kacamata mereka punya mobil dulu mewah, punya rumah mewah. Tapi sekali lagi buat kita, yuk malam ini taruh standar gembira supaya kita tidak lupa untuk gembira. Karena ini masa sukar. Masa yang makin sukar akan makin sukar. Berarti saudara sudah lupa gembira nanti. Bayangin kalau tahun-tahun depan ada masa-masa kesusahan besar kita lewati. Maka kita secara akal kalau kita taruh standarnya tunggu enak dulu, tunggu punya mobil berapa harganya mahal mewah baru gembira, maka saudara akan kehilangan kegembiraan setiap hari. Setiap hari pastikan kita berkata, jangan lupa bergembira hai jiwaku. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Waktu kita bisa gembira, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Waktu kita bisa bergembira adalah obat yang manjur. Waktu kita bisa bergembira, maka hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menghibur dan menyayangi orang yang tertindas. Saudara, kalau saudara dalam keadaan susah, Tuhan itu menghibur dan menyayangi orang yang tertindas. Kira-kira hidup kita gembira enggak? Tiap hari waktu saya ngalami masalah, Tuhan itu penghiburan saya. Kalau saya nangis gitu ya, Tuhan bilang gini, ndak usah nangis Eli, ndak usah lebay. Bukankah ini mendatangkan kebaikan? Aku lu masih sayang, aku lu masih mempunyai cinta sayang yang luar biasa atas hidupmu sehingga engkau tidak perlu untuk lupa untuk bergembira. Bukankah kasihku jauh lebih besar dari kasih yang hilang? Bukankah berkatku jauh lebih besar dari berkatmu yang hilang? Bukankah kebaikanku lebih besar dari apa yang rugi saat ini? Jadi kalau kita mau pandang rugi, mau pandang hilang, mau pandang sakit, semuanya akan membuat kita lupa untuk bergembira. Tapi waktu kita pandang Tuhan, kita berkata, aku ambil keputusan malam ini. Aku mau taruh di hatiku adalah standarnya hati yang gembira. Supaya Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatiku, obat yang manjur, supaya engkau yang menghibur dan menyayangi aku senantiasa. Nah, waktu kita berkata seperti itu, percayalah Tuhan berkata, nak, pastikan waktu engkau berkata aku mau bergembira, ini rahasia yang Tuhan kasih. Ya, yang pertama itu tadi, percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kebahagiaanmu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintumu kalau aku sudah membuka. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan itu dari hidupmu, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas hidupmu dari tangan Tuhan. Jadi alasannya jelas ya. Percayalah, hari ini lomba-lomba taruh. Kalau saudara mulai galau, praktek. Aku taruh hati yang gembira di dalam hatiku. Aku gak mau hati sedih, karena nanti aku gak lihat pintu terbuka. Aku gak lihat kebahagiaan yang bisa dirampas siapapun. Aku gak bisa melihat, gak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya. Nanti saudara gak lihat tangannya. Saudara gak lihat pintunya. Saudara gak lihat apalagi kebahagiaannya. Makanya yuk semangat, taruh di tangan. Aku taruh hati yang gembira. Sudah, walaupun orang bilang gak masuk akal loh kamu bisa bergembira, pasti kamu munafik. Enggak munafik. Kenapa? Karena saya paksakan hati saya untuk saya mengubah mindset. Eli tenang ya, itu tadi saya sudah selesai. Jangan lupa obat yang manjur. Saudara akan lihat obat yang manjur apa? Sehat, doamu besar kuasa, dan memancarkan kehidupan Kristus. Itu obat yang manjur. Kalau kita sehat, waktu kita bergembira, Tuhan bilang gini, ini obat yang manjur buat kamu sehat. Ini obat yang manjur buat doamu besar kuasanya. Ini obat yang manjur buat memancarkan kehidupan Kristus. Itu kalau saudara taruh hati yang gembira. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Termasuk harus jaga hati. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tidak boleh sakit hati. Jaga hati-hati yang gembira. Karena disitulah akan terpancar kehidupan Kristus. Itu
obat yang manjur. Coba kalau kita banyak susah, banyak nyampah, nggak akan lihat kehidupan Kristus. Yang kita lihat kehidupannya siapa? Kehidupan kita sendiri. Lah kita kan hari ini mau menjalankan kehidupan Kristus, ya. Itu aja. Bahkan yang terakhir tadi sudah ya. Yang terakhir tidak ada seorang pun, berarti Tuhan lagi menghibur umatnya. Tuhan sendiri yang berperang untuk melawan musuh, dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi tidak ada alasan untuk bergembira. Tuhan bilang, yuk gembira. Waktu engkau gembira, engkau akan lihat bagaimana aku menyayangi hidupmu, bagaimana aku berperang melawan musuhmu, bahkan aku sendiri berjanji malam ini menyelamatkan anak-anakmu. Saya sudah selesai. Selamat menikmati kegembiraan. Jangan lupa bergembira. Tiap hari taruh tanganmu di dada, taruh hati yang gembira. Seolah-olah sudah, kalau hatimu sedih, ambil sesuatu, katakan, taruh di dadamu. Hatiku mau gembira. Aku bukan gembira karena uang, tapi aku mau gembira karena Tuhan. Percayalah, malam ini saudara akan melihat apa yang Tuhan sudah berikan nanti, ya. Pintu-pintu nanti, lihat obat yang manjur. Bahkan kita akan melihat penghiburannya Tuhan. Hati harus gembira, jangan lupa untuk bergembira. Hutang ditagih besok, jangan lupa untuk bergembira. Lihat ya, praktek ya. Kalau saudara lagi stres, saudara gembira, Tuhan tuh bilang gini, nak, aku memberikan apa yang diinginkan hatimu. Malaikat kirim itu bantuan buat Bu Eli, buat Bu Melan, buat Cik Silvi. Karena dia aku lihat sudah gembira berapa hari ini, hebat. Walaupun iblis datang dengan intimidasi, hidupnya direka-rekakan yang jahat. Tapi aku sudah melihat Mariani, Satina, Melan, Cik Swet kok gembira terus. Mukanya bukan kayak Ku Daniel, tapi mukanya sekarang sudah muka sukacita, ketawa, haleluya. Suami bilang, kamu memang istri yang bodoh. Aku tetap bergembira karena Tuhan. Saudara mau hari-hari ini Tuhan jawab apa yang jadi keinginan hatimu. Engkau punya obat yang manjur jadi pegangan hidupmu. Bahkan engkau hari ini punya penghiburan yang luar biasa, ya. Hari ini pastikan jangan lupa untuk bergembira, supaya Tuhan nanti akan melihat penghiburan dan kasih sayang Tuhan akan kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tetap gembira, besok jangan lupa ketemu onset. Sudah tidur, tidak boleh nyampah. Nanti kalau banyak nyampah, keinginan hatimu tidak terjadi, obat yang manjur tidak terjadi, dan hari ini kau tidak lihat penghiburan dan kasih sayang Tuhan pada waktu kita tertindas. Tertindas itu baik. Mazmur 119 ayat 67 sampai dan 71. Tertindas itu baik bagiku. Ketika aku tertindas, aku belajar ketetapanmu. Jangan takut dengan masa-masa sukar. Senyatanya masa sukar ini membawa berkah, keuntungan buat setiap saudara dan saya. Ada berkah, ada hikmah, ada keuntungan. Makanya jangan lupa untuk bergembira. Tidur senyum. Suami pulang terlambat, nanti Bu janjinya jam 10 pulang, tapi jam 12 baru pulang, senyum. Nggak usah marah, nggak usah besengut, nggak usah kayak Ku Daniel. Hari ini taruh, sebelum suami pulang, sudah ting tung, atau suara bel mobil, din. Nah,
Iblis biasanya bawaannya paksa saudara marah. Saudara mulai ambil hatinya tuh. Hati Tuhan, aku ambil hati, aku tempelin hati yang gembira. Jangan lupa untuk bergembira. Suami pulang terlambat dikasih senyum. Besok disakiti hati sama teman baik, ketemu teman baik, kasih senyum. Kenapa? Karena kita tahu kita mau jalankan apa yang jadi bagian kita. Bagian kita jalan, bagian Tuhan pasti jalan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya sudah selesai. Kita berdoa. Jangan lupa untuk bergembira. Pukul terus tiap hari, ingat tiap hari ambil hatinya Tuhan untuk taruh hati yang gembira, hati yang gembira, hati yang gembira, happy ya, happy ye, suka-sukamu Tuhan. Kalau orang hatinya susah masa bisa nyanyi. Jadi sekali lagi profetiknya gampang ya, dilakukan apa yang jadi firman. Tuhan, aku ambil hati gembira dalam hatiku. Aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Happy ya, happy ye, suka-sukamu Tuhan. Gitu ya, 67 dan 71. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita taruh tangan kita. Ya, kita mau taruh hati yang gembira di dada saudara. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami diberi satu peneguhan, jangan lupa untuk bergembira. Kami percaya di masa sukar ada banyak orang sampai lupa untuk bergembira. Banyak orang kehilangan sukacita, banyak orang sedih, banyak orang stres, banyak orang takut, banyak khawatir. Tapi malam ini kami mau belajar untuk bergembira karena Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memberikan kebahagiaan, Engkau sedang memberikan obat yang manjur, bahkan penghiburan buat kami. Sebelum kami tidur Tuhan, kami tidak mau banyak nyampah yang membuat kami sedih, tapi kami mau gembira. Happy ya, happy ye, suka-sukamu Tuhan dalam hidupku. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat yang dicintai pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai ketemu besok ya. Onset jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati.